Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Aku berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Anak-anak, pada pertemuan kita yang ketujuh, submateri yang akan kita bahas masih tetap pada perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Indikator pencapaian, mengidentifikasi proses penyerbukan, mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan, menjelaskan proses pembuahan dan proses penyebaran biji. Ya, yang pertama yang akan kita bahas proses penyerbukan atau yang dikenal dengan istilah polinasi. Anak-anak, sel kelamin jantan pada bunga terdapat pada bulu serbuk sari, sedangkan sel kelamin betina terdapat pada bakal biji. Tahukah kamu bagaimanakah proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau yang dikenal dengan istilah fertilisasi pada tumbuhan? Mengapa lebah atau hewan lain mendatangi bunga? Apa yang diambil lebah dari bunga? Apa manfaat keberadaan lebah bagi bunga? Anak-anak, lebah dan hewan lain tertarik pada bunga karena warna dari mahkota bunga dan madu yang dihasilkan oleh bunga tersebut. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara lebah atau hewan lain dengan bunga. Lebah dan hewan lain ternyata dapat membantu bunga untuk melakukan proses penyerbukan. Pada tumbuhan, proses fertilisasi atau pembuahan diawali dengan peristiwa penyerbukan. Lebah membantu bunga dalam peristiwa penyerbukan. Serbuk sari melekat pada kaki lebah. Saat lebah berpindah, serbuk sari yang melekat pada kaki lebah dapat melekat pada kepala putih. Nah, proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih disebut dengan istilah penyerbukan. Nah, mari kita lihat macam-macam perantara penyerbukan. Yang A atau yang pertama, melalui angin atau istilahnya anemogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin adalah tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunganya banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau. Gambar 1, ini adalah contohnya jagung. Bunga jantan, kemudian bagian bawahnya adalah bunga betina. Kemudian B, melalui serangga atau dikenal dengan istilah entomogami. Serangga ikut memindahkan serbuk sari ke putih, tentunya pada bunga matahari. Nah, ini gambar kedua merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga berupa lebah.
C. Melalui burung atau dikenal dengan istilah ornitogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet, misalnya bunga cangkring. Nah, ini adalah gambar ketiga, itu penyerbukan dengan bantuan burung. Kemudian D. Melalui kelelawar atau dikenal dengan istilah chiropterogami. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau dan mekar pada malam hari, misalnya yaitu tanaman kaktus. Nah, ini gambar keempat, penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Kemudian E. Melalui manusia atau dikenal dengan istilah antropogami. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua, artinya dalam pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Ada pula tanaman yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik, sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri, misalnya bunga vanili dan anggrek. Nah, ini adalah gambar kelima, penyerbukan pada bunga vanili dengan bantuan manusia. Kemudian yang kedua, pembuahan. Nah, ini gambar proses pembuahan. Nah, setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel di dalam generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuai inti sel telur atau dikenal dengan istilah ovum membentuk zigot atau calon individu baru, dan satu inti sperma lainnya membuai inti kandung lembaga sekunder membentuk endospora atau cadangan makanan. Ketiga, penyebaran biji. Nah, proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Berikut ini akan dibahas berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Yang pertama atau A, penyebaran biji yang dilakukan melalui angin, yang dikenal dengan istilah anemokari. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Biji yang ringan dan kecil tidak terlalu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi.
Nah, keberadaan saya pada biji membantu biji mudah terbawa oleh angin. Nah, ini adalah gambar ketujuh penyebaran biji pada bunga dandelion. Kemudian B, melalui air atau dikenal dengan istilah hidropori. Ciri-ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan. Gambar 8, penyebaran tunas kelapa misalnya. Kemudian C, melalui hewan atau dikenal dengan istilah zoopori. Penyebaran ini dibagi menjadi 4, yaitu entomopori, chiroptekori, ornitopori, dan mammopori. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan satu saja penyebaran biji melalui kelelawar atau dikenal dengan istilah chiropteropori. Kemudian D, melalui perantara manusia atau dikenal dengan istilah antropopori. Penyebaran biji oleh manusia ada yang sengaja dan ada pula tidak sengaja. Dan secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Nah, ini gambar 10 penyebaran biji oleh manusia. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.